crack it. A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat eksak, bagaimana kabar kalian semua? Semoga yang sudah melaksanakan ujian UTBK mendapatkan hasil yang memuaskan, dan yang belum ujian semoga dapat terbantu dengan adanya video dari kita ya. Well, untuk kesempatan pada video kali ini kita akan lanjutkan lagi pembahasan tentang matematika saintek. Begitu ya, tanpa berlama-lama ayo kita bahas soalnya satu-satu. Oke, soal yang pertama, jika 1 tambah x kuadrat per x min 2 kuadrat tambah dan seterusnya lebih besar dari 1, konvergen atau mempunyai jumlah untuk setiap x anggota ini dan tidak ada x yang lain, maka b tambah c tambah d sama dengan berapa? Oke, terlihat sekilas dari soal ini ya, ini kan tambah titik-titik-titik ya, itu adalah ciri khas dari deret geometri tak hingga ya. Deret geometri tak hingga, deret geometri tak hingga. Oke, di sini ya poin-poin penting yang kita harus tahu pertama adalah mencari rasio. Rasio adalah suku sesudah dibagi suku sebelum, atau dalam soal ini kita cukup menggunakan U2 per U1 ya. Nah, kemudian rumus dari deret geometri tak hingga, rumus jumlahnya S tak hingga sama dengan A per 1 min rasio. A ini adalah apa? Suku awal ya. Suku awalnya adalah A. Kemudian ada syarat konvergen. Syarat konvergen ya, itu rasionya haruslah di antara min 1 sampai 1 begitu ya. Jadi kita ingat dulu persamaan-persamaan ini dalam deret geometri tak hingga. Nah, setelah itu kita coba lihat soalnya sekarang. Oke, pertama kita cari dulu rasionya ya. Rasio suku sesudah dibagi suku sebelumnya. Nah, berarti ini dibagi ini ya. Kita pakai U2 per U1. Karena ini dibagi 1, jelas pasti tetap aja ini begitu ya. Jadi rasionya adalah x kuadrat per x min 2 kuadrat. Begitu. Itu untuk rasionya. Oke. Kemudian jumlahnya itu S tak hingga ya, katanya lebih besar dari 1. Rumus dari S tak hingga sendiri adalah ini, A per 1 min R. Berarti A per 1 min rasio lebih besar dari 1. Karena A nya itu 1, suku awalnya 1 ya, ini suku awalnya, berarti 1 per 1 min rasio lebih besar dari 1. Ingat, karena ini penyebutnya bisa aja negatif, berarti kita tidak boleh kali silang ya. Yang kita lakukan adalah menyamakan penyebut dengan cara ini kita bawa ke ruas kiri min 1 sehingga ruas kanan menjadi 0. Lalu kita samakan penyebutnya, berarti kita punya ini jadi 1 min R ya per 1 min R. Jadi kita samakan penyebutnya guys. Nah, sekarang 1 kurang 1 kan habis ini ya. Kemudian min R ya, berarti plus R, sehingga ini R per bawahnya udah sama 1 min R lebih besar dari 0 begitu kan. Nah, berarti kita dapatkan ya pembuat nolnya untuk penyebut yang atas itu adalah R sama dengan 0. Kemudian yang bawah 1 min R ya, ini sebenarnya tidak boleh sama dengan 0 ya, karena kalau sama dengan 0 kan nanti tidak terdefinisi ya kan, sehingga ini nanti jadinya adalah R tidak boleh sama dengan 1 ya, tinggal dipindah aja ke sini begitu ya. Oke, dari sini kita bisa buat garis bilangan guys. Nah, kita buat ini 0 dan ini 1 ya. Ini kenapa tidak diarsir penuh? Karena nggak ada sama dengan di peridaksamaannya ya. Ini kenapa tidak diarsir? Karena tidak boleh sama dengan 1. Jelas ya. Kemudian kita uji dengan suatu angka bebas di mana saja untuk menentukan dari nilai ininya. Nilainya ini positif atau negatif begitu ya. Kita ambil di sini 2 aja ya. 2 begitu misalnya. Kita masukkan ke sini. Oh, ini 2 per 1 kurang 2. 1 kurang 2 berarti min 1. 2 dibagi min 1 ya min 2. Berarti sini negatif. Kemudian ini selang-seling ya. Berarti ini plus, di sini min. Lalu kita inginkan yang lebih besar dari 0 atau yang positif. Sehingga inilah yang kita cari. Oke? Nah, lanjut lagi. Ya. Kemudian dari sini kita bisa tuliskan bahwa rasionya itu ya adalah antara 0 sampai 1. Sementara itu tadi di awal rasionya konvergen itu haruslah antara min 1
sampai 1. Nah, ini kita cari irisannya sekarang. Ya, kita cari irisannya. Berarti kita punya yang pertama itu kan 0 sampai 1 ya, 0 sampai 1. Ini 0, ini 1 ya. Yang kedua kita punya min 1 sampai 1, berarti ini ada min 1. Oke, kita buat ya. 0 sampai 1 yang ini. Min 1 sampai 1 berarti yang ini. Nah, berarti yang paling banyak kena arsir yang ini kan. Sehingga kita cukup mencari apa? Dari 0 sampai 1 saja. Ya, rasionya sendiri kan tadi yang ini. Ya, jadi kita tinggal ganti aja, berarti ini x kuadrat per x min 2 kuadrat dikurangi 1. Oke, kita bagi dua kasus ini. Ya, kita bagi dua kasus. Yang pertama adalah x kuadrat per x min 2 kuadrat haruslah lebih besar dari 0. Begitu ya, haruslah lebih besar dari 0. Nah, karena ini suatu bilangan kuadrat ya, pastilah positif. Ya, sehingga untuk memastikan dia lebih besar dari 0, cukup kita buat x-nya itu tidak boleh sama dengan 0. Karena kalau x-nya 0, atasnya 0, pastilah dia bernilai 0 semua. Ya, sedangkan ini haruslah lebih besar dari 0, nggak boleh sama dengan. Jadi, x-nya sudah jelas tidak boleh sama dengan 0, karena menyebabkan ini jadi 0. Ya. Kemudian yang bawah penyebutnya, itu x-nya tidak boleh sama dengan 2. Kenapa? Kalau 2 nanti, ini bawahnya jadi, atau penyebutnya jadi 2 kurang 2, 0. Ya kan? Jadi kalau per 0 itu kan tidak terdefinisi. Begitu ya. Jadi ini syarat yang kita dapatkan dari yang pertama. Kemudian sekarang kita ke yang sebelah kanan. Di situ berarti x kuadrat per ya x min 2 kuadrat kurang dari 1. Begitu ya, kurang dari 1. Nah, karena ini bilangan kuadrat, ini pasti positif, maka di sini kita diizinkan untuk mengalihkan silang. Berarti jadinya apa? X kuadrat kurang dari X min 2 kuadrat. Begitu kan? Ya, kita tinggal jabarkan aja yang ruas kanan. X kuadrat min 4X plus 4. Oke, kita ulangi ya. Jadi ini boleh dikalikan silang karena ini itu adalah bilangan yang positif, bilangan kuadrat. Ya, tapi dengan catatan X-nya tidak boleh sama dengan 2. Begitu kan ya, selalu. Nah, sekarang kita pindah-pindah aja ya. Ini jadinya nanti habis. X kuadratnya. Nah, ini min 4x ke ruas kiri jadi plus 4x kurang dari 4. Sehingga x-nya kurang dari 1. Nah, sekarang kita merangkai nilai-nilai x-nya ini dalam suatu garis bilangan ya. Kita buat garis bilangan, begitu. Kita pasang sekarang. Pertama kita punya 0. Ya, kita punya 0. Kemudian kita punya 1 ya. Kita punya 1. Kemudian kita punya 2. Oke. Ini kita nggak perlu gambar garisnya karena cuma pembatas, tidak boleh sama dengan. Nah, kemudian ini x-nya kurang dari 1. Berarti kita punya garis ke arah kiri. Begitu ya. Tapi ini karena nggak boleh 0, maka dia harus berhenti dulu di 0. Ya, nggak boleh kita langsung begitu karena ini ada syarat nggak boleh 0. Jadi dia harus berhenti dulu di situ, baru dia lanjutkan lagi perjalanannya. Nah, begitu ya. Jadi inilah hasil akhirnya. Kalau ini udah nggak ada hubungan lagi nih, udah nggak kena garis kan. Jadi cuman ini aja. Sehingga kita dapatkan di sini hasil akhirnya adalah x-nya kurang dari 0 atau x-nya antara 0 sampai 1. Atau kalau kita buat dalam bentuk ini ya, bentuk seperti ini, kita bisa buat ini minta hingga, 0 ya, karena ke kiri kan minta hingga. Atau 0, 1. Begitu ya. Berarti sekarang udah lengkap ya. Ini berarti B-nya ya. Ini berarti C-nya, ini berarti D-nya. Apa yang ditanyakan di soal? Yang ditanyakan adalah B tambah C tambah D. B tambah C tambah D berarti sama dengan 0 tambah 0 tambah 1 gitu ya. Jadi jawabannya adalah apa? 1 ya. Oke, jawabannya yang D. Begitu ya. Oke guys, kita lanjut lagi ke soal nomor 2 ya. Diketahui fungsi f dengan fx min b per x sama dengan x, b tidak sama dengan 0. Jika terdapat dua nilai x yang memenuhi f2x f inverse x ditambah 2b sama dengan min 4bx, maka jumlah kedua nilai tersebut adalah Oke, ya. Jadi kita buat dulu yang diketahui ya. Pertama adalah f ya, f x min b per x ya sama dengan x. Ini yang pertama informasinya. Nah, di sini kita bisa lakukan dua hal ya. Yang pertama adalah kalau kita pindahkan f-nya ini ke ruas kanan, maka dia akan berubah menjadi inverse. Berarti kita bisa buat
X min B per X ya sama dengan F inverse X. Itu yang pertama ya guys. Nah, kemudian yang kedua ya, kalau kita ingin menormalkan fungsi ini menjadi fx saja ya, ini kan masih x min b per x nih ya kan, kita mau buat ini jadi fx begitu ya, maka kita akan masukkan inverse-nya ini ke x-nya ya, kita masukkan inverse-nya ini ke x-nya. Berarti bagaimana cara mencari inverse? Kalian tentu tahu cara cepat ini ya, kalau kita punya x plus b per ya px plus q, maka inverse-nya ya, inverse-nya itu adalah tinggal ditukar Q sama A kemudian berubah tanda. Berarti kalau gitu min QX plus B per ya PX min A. Jadi Q sama A ditukar kemudian dia berubah tanda. Ya, ini rumus daripada mencari inverse bentuk pecahan tapi yang standar ya, seperti itu. Nah, berarti kita punya X min B per X ya. Jadi kita punya X min B per X. Nah, ini kan berarti ya kalian terserah mau buat 0, min 0, plus 0, terserah kalian. Maka inverse-nya ini adalah 0-nya pindah ke situ ya jadi 0 kan. Jadi tinggal min B aja di atas. Min B per X. Nah, ini kan yang nempel sama X ini berarti 1 kan ya. 1 pindah ke bawah ya, tandanya berubah jadi X min 1. Inilah inverse-nya guys. Ya, ini inverse-nya. Begitu. Kemudian berarti ini ya akan masuk ke X-nya. Begitu ya, ini akan masuk ke X-nya gitu ya. Berarti kalau begitu fx sama dengan ini menggantikan X-nya aja gitu ya, berarti sama dengan min B per X min 1 ya. Ini yang kita dapatkan ya, 2 ini 1, ini 2 begitu. Nah, sekarang kita lihat lagi soalnya di sini f ya, f2x dikali f inverse x ditambah 2b itu sama dengan min 4bx. Oke, nah kita gantikan f inverse x-nya dengan ini. Jadi kita punya f 2x dikali dengan x min b per x ditambah 2b sama dengan min 4bx. Begitu ya. Kita coret x-nya ya, kita kalikan 2 begitu semuanya. Yang ini ya x min b-nya, kita akan punya 2x min 2b ditambah 2b sama dengan min 4bx ya. Jadi ini akan menjadi habis ya, tinggal f2x aja sama dengan min 4bx. Nah, kita punya persamaan lagi nih ya, f2x sama dengan min 4bx. Sementara itu tadi fx-nya sama dengan ini min b per x min 1. Berarti kalau kita buat f2x dari bentuk ini, kita ganti x-nya ini dengan 2x begitu kan? Berarti sama dengan min B per 2x min 1 ya. Dari bentuk ini kita ganti x-nya dengan 2x. Nah, ini kan sama ya. Ini kan sama-sama apa? Sama-sama f2x. Berarti boleh dong kita samakan ya. Kita samakan aja min 4bx sama dengan min B per 2x min 1 ya. Kita kalikan kita kalikan silang ya. Berarti min 4bx dikali dengan 2x min 1 sama dengan min b ya, atau min 8bx kuadrat begitu ya, plus 4bx ditambah b sama dengan 0 ya. Berarti nanti kita dapatkan nilai x1 ditambah x2 itu rumusnya kan sama dengan min b per a ya. Ini kan rumus umum ya, tapi ingat B di sini sama B di sini beda loh ya. Ini kan B rumus ya. Kan kita tahu ini bentuknya ax kuadrat plus bx plus c itu bentuk umum persamaan kuadrat kan. Jadi x1 tambah x2-nya adalah min b per a ya. B-nya berarti berapa? Berarti min 4b ya. Min 4b, A-nya min 8b. Min 8b ya. Tinggal coret aja ini B-nya, min 4 bagi min 8 berarti berapa? Iya, setengah ya. Jadi jawaban di soal ini adalah yang C. Begitu ya. Ya, jadi ini harus pintar-pintar kita mengolah bentuk dari fx. Begitu ya. Oke, soal berikutnya. Diketahui suku banyak fx pangkat 3 dibagi x kuadrat plus x bersisa 2x plus 1. Dan suku banyak x plus 2 dikalikan fx dibagi x min 1 bersisa a. Jika pembagian x pangkat 3 fx oleh x kuadrat min 1 adalah rx dengan r2 sama dengan 4, maka a sama dengan berapa?
Nah, ya. Jadi kita buat dulu soalnya ya. Fx pangkat 3 dibagi, nah dalam suku banyak itu ya, tipsnya adalah sesuatu yang bisa kita faktorkan pembaginya ya, kita faktorkan aja langsung. X kuadrat plus X kan bisa jadi X ditambah 1 begitu ya. Jadi ini dibagi dengan X ditambah 1, sisa 2X plus 1. Nah, gitu kan. Nah, berarti di sini kita dapatkan ya, ini X-nya sama dengan 0 ya. Di sini X-nya sama dengan min 1 ya. Karena X plus 1 sama dengan 0 ya, berarti X sama dengan min 1. Begitu ya. Jadi kita bisa buat persamaan F0 pangkat 3, karena pangkat 3 ya, itu sama dengan 2X ditambah 1. Atau langsung aja 2 dikali 0 ditambah 1. Karena sisanya kan ini 2X plus 1. Ya, sehingga F0 ya itu sama dengan, ini kan hasilnya 1 ya guys. Berarti akar pangkat 3 dari 1 ya, jelas adalah 1. Oke. Sementara itu juga kita bisa buat F-1 pangkat 3 berarti sama dengan 2 dikali min 1 ya ditambah 1. Begitu kan? Berarti ini F-1 pangkat 3 ya. Atau kurungnya nggak usah double-double aja ya. Ini 1 aja deh biar nggak. Tapi nanti ini bingung. Ya oke lah, begini aja deh. Ini sama dengan min 2 ditambah 1 berarti min 1. Nah, berarti dari sini F-1 adalah akar pangkat 3 dari min 1. Akar pangkat 3 dari min 1 berarti min 1, ya kan? Karena min 1 kali min 1 kali min 1 sama dengan min 1 kan? Ya, begitu. Nah, kita lanjut lagi ya. Ini yang kita dapatkan. Kemudian dari yang kedua, ini ya. X plus 2 dikali Fx dibagi dengan X min 1 sisa A. Begitu ya. Berarti ini kan X-nya sama dengan 1. Ya. Sehingga kita masukkan ke sini 1 ditambah 2 dikali F1 sama dengan A. Berarti dari sini kita dapatkan bentuk F1 sama dengan A per 3 ya. A per 3. Ini kan 3. Bawa ke sini jadi bagi kan A per 3 begitu. Oke. Lalu pertanyaannya adalah X pangkat 3 dikali Fx dibagi oleh X kuadrat min 1. Kalau difaktorkan apa ayo? Iya, X min 1 X plus 1 ya, dari sifat A kuadrat min B kuadrat itu sama dengan A plus B dikali A min B ya. Ini kan bisa kita tulis ulang sebagai X kuadrat min 1 kuadrat begitu ya. Jadi ini dibagi dengan X min 1 dikali X plus 1, sisanya apa? Sisanya Rx. Nah, Rx ini kita bisa analogikakan dengan AX plus B, atau jangan A lah ya, PX plus Q, karena udah ada A di situ, PX plus Q. Kok bisa seperti ini? Karena pembaginya pangkat 2 ya. Jadi kita, kalau kalian belajar suku banyak ya, kalau pembagi ya, pembaginya itu derajat 1, pembaginya adalah X, itu pasti sisanya angka. Ya, kalau pembaginya adalah X kuadrat, sisanya itu suatu fungsi linear ya, misalnya Px plus Q. Kalau pembaginya pangkat 3 itu sisanya berarti fungsi kuadrat, Px kuadrat plus Qx plus R begitu ya. Jadi kita misalkan aja ini Px plus Q. Oke, nah dari sini kita lihat ya, di sini berarti X-nya sama dengan 1, di sini X-nya sama dengan min 1. Oke, kita coba untuk X sama dengan 1 dulu. Berarti 1 pangkat 3 dikali F1 ya, sama dengan, nah ini, sama dengan ini. Ya, masukin juga ke sisanya. X-nya 1 di sini kan, berarti P ditambah dengan Q. Gitu ya. Lalu untuk min 1, berarti min 1 pangkat 3 dikali dengan, F min 1 ya, masukin juga ke sini min 1. Berarti min P ditambah Q. Ya. Nah, di sini F1 sendiri ya, itu tadi kita udah dapatkan mana F1. F1. Nah, ini F1-nya berarti A per 3 ya. A per 3 F1-nya. Berarti kita bisa ganti ini 1 ya. 1 pangkat 3 ya 1 gitu kan. Berarti A per 3 sama dengan P ditambah Q. Gitu ya. Lalu dari sini F min 1-nya kita juga udah punya tadi. Mana dia?
Nah ini ya, F min 1-nya adalah min 1. Ya, F min 1-nya adalah min 1. Berarti ini min 1 kan? Min 1 pangkat 3 juga min 1. Jadi ini min 1 dikali min 1. Min 1 kali min 1 berarti berapa? 1 ya. 1 sama dengan min P ditambah Q. Begitu. Kalau kita eliminasi ini ya, katakanlah kita mau mencari P-nya ya. Berarti ini A per 3 begitu ya. Dikurangi 1 sama dengan P dikurangi min P. Min jadi plus berarti 2P. Nah gitu ya. Jadi A per 3 min 1 sama dengan 2P. Masih belum dapat nilai A-nya karena masih ada variabel P. Apakah ada informasi lain di soal? Oh ada ini. R2 sama dengan 4. R2 sama dengan 4. Rx-nya sendiri tadi apa? Px plus Q. Berarti kalau kita ganti X-nya dengan 2 hasilnya 4. Berarti 2P ya ditambah dengan Q sama dengan 4. Oh tadi salah guys. Jadi ngeliminasinya sama ini dulu ya. Ini dulu yang kita eliminasi supaya dapat P sama Q ya. Jadi persamaan yang ini sama yang ini yang kita eliminasi. Jadi ini min P tambah Q sama dengan 1. Yang ini 2P ditambah Q sama dengan 4 begitu. Kita kurangi, ini habis Q-nya, min P min 2P berarti min 3P sama dengan 1 kurang 4 min 3 berarti P-nya sama dengan 1. P-nya sama dengan 1 berarti berapa Q-nya? Tinggal masukin aja ke sini, misalnya masukin P-nya, ini berarti 1 min 1 jadinya min 1 pindah ke kanan jadi plus 1. Berarti Q-nya sama dengan 1 tambah 1 berarti sama dengan 2. Nah berarti sekarang kita dapat A-nya berapa? Ya, karena A per 3 sama dengan P tambah Q berarti A per 3 sama dengan 1 ditambah 2. 1 tambah 2, 3. Berarti A-nya 3 dikali 3 sama dengan 9 ya. Oke, berarti untuk soal ini jawabannya yang C. Soal nomor 4. Diketahui sudut lancip X dan A. Jika cos A sama dengan P dan cos X min P cos X plus A sama dengan Q, maka sin X sama dengan... Wah, ini opsinya amburadul semua bentuknya ya. Wah, ini memang sulit soal ini ya. Berarti kita bisa lihat di sini Pertama informasinya cos A sama dengan P, kemudian cos X min P cos X plus A sama dengan Q. Oke. Nah, pertama mungkin ada yang nggak tahu ya, pengertian sudut lancip itu berarti X dan A ini terletak di kuadran 1. Ya, di kuadran 1 berarti semua fungsi trigonometri itu bernilai positif. Begitu ya. Itu pengertian dari sudut lancip. Oke, berarti ini kita coba idenya adalah karena ada X plus A di sini ya, ada X plus A, ada A nanya X begitu kan. Berarti kita bisa nyatakan X itu sama dengan X plus A min A, ya kan? Karena kan sama aja dengan X begitu. Jadi kita berangkat dari ide ini dulu. Oke, berarti kalau begitu kita bisa nyatakan cos X ya, itu sama dengan cos X plus A dikurangi dengan A. Ya, cos X plus A dikurangi dengan A. Begitu ya. Oke. Nah, kita ingat lagi rumusnya ya. Kalau kita punya cos alfa min beta itu sama dengan cos alfa cos beta plus sin alfa sin beta. Cos sin dan tanda ini kebalik ya. Kalau ini min ini plus. Begitu ya. Kita buat di sini aja deh. Nah, berarti ini alfanya adalah X plus A, betanya adalah A. Berarti itu cos X-nya sama dengan cos X plus A ya. Kita ikutin aja rumusnya. Dikali cos beta, betanya tadi adalah A. Berarti cos A ditambah sin alfa, alfanya X plus A, berarti sin X plus A, dikali sin beta, berarti sin A. Begitu ya. Oke, karena bentuknya seperti ini di soal berarti kita buat seperti ini juga formasinya ya. Sehingga ini cos X min cos A dikali cos X plus A. Ya, ini cuman
kita balik aja ya, kita balik aja ininya, bentuknya ini kita balik aja. Sama dengan sin X plus A dikali dengan sin A. Ini dibiarin di ruas kanan. Nah, kenapa kita berformasi seperti ini? Karena di soal juga seperti itu ya. Di soal kan formasinya cos X min P cos X plus A sama dengan Q ya. Dari kesamaan ini kita bisa dapatkan apa? Kita bisa dapatkan P-nya sama dengan ini ya, cos A. Dan Q-nya sama dengan sin X plus A dikali dengan sin A. Ya, sin X plus A dikali dengan sin A. Atau dengan kata lain, sin X plus A sama dengan Q per sin A. Nah, kan gitu ya. Sin A sendiri tampaknya bisa kita cari. Bagaimana cara mencari sin A? Nah, karena tahu cos A-nya sama dengan P, kita bisa buat suatu segitiga siku-siku ya. Dengan di sini namanya A begitu sudutnya. Kemudian cos itu kan samping dibagi miring ya, samping dibagi miring. Ini sampingnya, ini miringnya. Supaya hasilnya P, berarti kalau di sini P, tentunya di sini 1. Karena P dibagi 1 ya P ya. Berarti cos A sama dengan P. Oke. Nah, sisi ininya kita pakai Pitagoras untuk mencarinya. Berarti akar 1 kuadrat yaitu 1 dikurangi P kuadrat. Nah, begini. Berarti kita dapatkan dari sini sin A-nya adalah sin itu apa? Depan dibagi miring. Ya, sin demi, depan dibagi miring. Berarti ini dibagi ini. Ya udah, berarti 1 min P kuadrat aja, kan dibagi 1. Jadi ini aja gitu ya. Oke, berarti sin X plus A-nya itu sama dengan Q per sin A-nya ganti dengan itu ya. Akar 1 min P kuadrat. Oke guys, kita lanjutkan ke soal. Berarti yang ditanyakan adalah sin X. Dengan logika yang sama, ya kita ubah menjadi seperti ini lagi. Berarti sin X plus A min A. Nah, begitu ya. Nah, rumus sin sendiri apa? Sin alfa min beta itu sama dengan sin alfa cos beta. Cos beta ya. Sin cos min kosin. Cos alfa sin beta. Ya, sin cos kosin. Kalau ini min kalau sin ya. Kalau cos tadi tandanya terbalik. Min jadi plus, plus jadi min. Oke, kita tinggal ganti aja. Berarti sin X sama dengan sin alfa ya. Biar nggak lupa ini alfanya ini, betanya ini. Oke, berarti sin X plus A ya dikali cos A min cos alfa. Cos X plus A berarti ya. Dikali sin beta sin A. Nah, gitu ya. Oke, sin X plus A sendiri jadi ini. Q per akar 1 min P kuadrat. Dikali cos A. Cos A-nya kan tadi apa? P ya. Cos A-nya kan P. Berarti ini dikali P ya udah jadinya nanti PQ gitu boleh ya. PQ. Dikurangi cos X plus A. Cos X plus A-nya tadi, wah, tampaknya cos X plus A belum ada ya. Cos X plus A-nya belum ada, berarti kita cari dulu nih cos X plus A-nya. Belum ada ya, sebentar. Cos X plus A, mana dia? Tidak ada ya. Adanya ini. Oh, kalau gitu ya, kita mau nggak mau membuat lagi segitiga, guys. Ya, membuat lagi suatu segitiga siku-siku dengan nama X, dengan sudutnya adalah X plus A gitu ya. Jadi kita buat segitiga siku-siku. Ininya X plus A. Ya, berarti sekarang depannya, sin kan sin demi, depan bagi miring ya. Depannya adalah Q, ya. Miringnya adalah akar 1 min P kuadrat. Begitu ya. Sin demi, depan dibagi miring. Nah, berarti mencari yang ini kita gunakan Pitagoras. Ya. Kita gunakan Pitagoras berarti ini kuadrat 1 min P kuadrat dikurangi ini kuadrat dikurangi Q kuadrat, begitu ya. Berarti dari sini kita dapatkan nilai dari cos X plus A. Ingat, cos itu adalah cos sami, samping dibagi miring ya. Berarti ini dibagi ini. Berarti akar 1 min P kuadrat min Q kuadrat, begitu ya, dibagi dengan akar 1 min P kuadrat. Ya.
Seperti itu. Oke, sekarang kita udah lengkap bumbunya. Cos X plus A kita ganti dengan akar ya. 1 min P kuadrat min Q kuadrat per akar 1 min P kuadrat dikali sin A. Sin A-nya sendiri tadi ini akar 1 min P kuadrat. Akar 1 min P kuadrat. Berarti nanti ini bisa kita coret deh. Begitu ya, sehingga jawabannya adalah PQ per 1 min P per akar 1 min P kuadrat dikurangi akar 1 min P kuadrat min Q kuadrat. Ada nggak di opsi? Oh, ada ya. Jadi jawabannya itu yang E. Wah, ini cukup susah soal ini ya. Jadi kalau kalian nembak gitu ya boleh lah ya. Oke, begitu guys video kita kali ini. Semoga membantu dalam mempersiapkan UTBK kalian bagi yang belum ujian ya. Kita jumpa lagi di video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.